Para buruh dan mahasiswa BEM Aliansi Sukabumi berkumpul di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa ini untuk menyampaikan aspirasi karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat. Saat ini teratasi, misalnya bagi daerah-daerah yang memungkinkan untuk memberikan suara secara digital, itu dimungkinkan, sedangkan daerah lain tetap menggelar di hari pemungutan suara. Dan bisa juga diberikan kesempatan untuk memberikan suara lebih awal gitu ya. Malungun, vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fasilitas kesehatan di daerah. Usai divaksinasi, Edi menyatakan masih ada tenaga kesehatan yang tidak bersedia dan tidak mau divaksin. Jumlahnya 25% atau sebanyak 4.584 orang. Budaya politik. Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem politik tersebut. Sedangkan menurut Aaron Wildavskus, budaya politik secara luas menjelaskan orang-orang yang mengandung nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pilihan-pilihan yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda. Hal ini menekankan pada keterbukaan terhadap berbagai pendekatan dalam kajian budaya politik. Ihsan Darmawan dalam bukunya Mengenal Ilmu Politik pada tahun 2015 menjelaskan bahwa secara umum terdapat 3 tipe budaya politik. Yang pertama adalah budaya politik parokial, yang kedua budaya politik subjek, dan yang ketiga budaya politik partisipan. Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang terbatas pada lingkup kecil yang bersifat kedaerahan. Budaya politik ini memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya yang sangat rendah, yang diakibatkan oleh faktor kognitif, yakni rendahnya tingkat pendidikan. Budaya politik tipe ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik tipe parokial terlihat jelas pada masyarakat tradisional. Yang kedua adalah budaya politik subjek. Budaya politik subjek merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat tidak mempunyai perhatian dan kesadaran besar terhadap keseluruhan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik tipe ini, perhatian yang lebih besar ditunjukkan pada hasil dari sistem politik yang bersangkutan. Sementara dalam hal partisipasi dan keterlibatan dalam sistem politik bisa dibilang sangat kecil. Kekuatan subjek politik dalam tipe budaya politik subjek sangat kecil dalam hal mempengaruhi dan mengubah sistem politik yang ada. Dengan demikian, posisi subjek politik dalam tipe budaya politik subjek hanya menunggu kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Dalam tipe ini, anggota masyarakat berperan aktif dalam proses politik serta dapat mempengaruhi sebuah kebijakan politik yang akan dibuat oleh pemegang kekuasaan. Budaya politik tipe partisipan merupakan tempat yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Harmonisasi hubungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik terbagi atas 5. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu negara, maka budaya politiknya pun akan lebih santun dan liberal. Yang kedua adalah tingkat ekonomi. Selama tingkat ekonomi masyarakat belum tinggi, budaya politiknya cenderung radikal dan partisipasi yang tinggi. Sebaliknya,
pada masyarakat dengan ekonomi mapan tingkat partisipasi politik cenderung rendah. Yang ketiga, reformasi politik. Budaya politik yang baru dapat dibangun lewat reformasi politik bisa bersifat revolusioner seperti budaya politik di Indonesia yang lebih terbuka dan partisipasi masyarakat tinggi pasca reformasi politik. Yang keempat, dipengaruhi oleh supremasi hukum. Selama tidak ada supremasi hukum, masyarakat akan cenderung apatis dan memandang politik sebagai kebohongan semata. Yang kelima, media komunikasi yang independen. Keberadaan media yang independen mendorong terciptanya budaya politik yang terbuka dan lebih dinamis. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya setiap daerah memiliki budaya politik yang berbeda-beda, tergantung kepada masyarakat yang berada di daerah tersebut dan pemerintah yang berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video vlog saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 membahas mengenai budaya politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten Bangka Tengah dari Komisi 2 tepatnya. Bapak boleh memperkenalkan diri sebentar? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ziki. Kami bertugas di Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka Tengah, berasal dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sudah berapa tahun nih Pak atau berapa periode? Ini alhamdulillah periode yang kedua. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Anissa Fadilah dengan NIM 1900339 akan mewakili kelompok saya mewawancarai Bapak Apri mengenai budaya politik. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak, pada saat pandemi ini, bagaimana kondisi budaya politik masyarakat Indonesia? Berkaitan dengan pandemi, apabila kita kaitkan dengan budaya politik, ya tentu pandemi seperti yang kita ketahui bahwa sangat mempengaruhi semua sendi kehidupan, tentunya sangat berpengaruh dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Salah satunya mungkin budaya politik yang tadinya, semisal kami di salah satu kondisi sering melakukan berbagai kunjungan ke masyarakat ataupun misalnya di dalam salah satu tugas kedewanan kami, misalnya diantaranya itu reses yang pada saat sebelum pandemi ini ada, kami diperkenankan untuk mengumpulkan massa ataupun masyarakat ataupun konstituen itu sebanyaknya. Namun dengan adanya pandemi ini tentulah ada batasan, misalnya maksimalnya hanya 50 orang itu kemudian dibenarkan oleh Satgas COVID-19. Berarti ada perbedaan cukup signifikan Pastinya. Sebelum dan setelah pandemi. Pastinya. Nah, bagaimana kekuasaan yang saat ini baik dari tingkat atas provinsi pusat, maksud saya provinsi sampai dengan kabupaten mempengaruhi budaya politik masyarakat? Kalau kekuasaan sedikit banyak pastilah mempengaruhi, misalnya dari sisi kebijakan anggaran yang tadinya apabila di saat belum adanya pandemi COVID-19 ini, kebijakan misalnya politik anggaran di pemerintahan itu yang fokus di berbagai masalah pembangunan. Dengan adanya kondisi pandemi ini tentu di semua lini, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, pasti ada yang namanya refocusing, artinya ada pergeseran anggaran yang dibutuhkan lebih kepada penanganan, baik penanganan di saat COVID itu sendiri terjadi maupun di saat pasca pemulihan COVID-19 itu sendiri terjadi, misalnya di pemulihan ekonominya. Artinya ada kekuasaan politik anggaran itu bergeser, artinya kekuasaan politik sangat mempengaruhi bagaimana kita untuk mengentaskan COVID-19 ini yang selama ini terjadi di Indonesia. Kalau dari kacamata anggota Dewan sendiri Pak, memandang budaya politik masyarakat pada saat ini gitu, mulai dari tingkat partisipasinya mungkin. Kalau partisipasi politik, mungkin partisipasi pemilih ya, di TPS mungkin. Tentu berkaca di Pilkada Bangka Tengah 2020 yang lalu, partisipasi masyarakat itu mengalami sedikit penurunan, walaupun tidak terlalu signifikan karena mungkin pihak penyelenggara pun sudah mengantisipasinya, mungkin dengan membagi antara pemilih tertentu dengan yang lain dan juga menyiapkan berbagai protokol kesehatan yang Ya, Bapak kan di dunia politik sebagai politisi itu sudah
tanggapan Bapak melihat realitas kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengikuti sikap partinialisme dan patrimonial mungkin? Ya, Itu bagaimana? patrimonialisme. Patrimonialisme. Budaya politik Indonesia harus kita akui belumlah sedewasa politik yang ada di luar negeri. Kita harus akui bahwa biaya politik salah satunya yang sangat mempengaruhi budaya politik di Indonesia. Terkadang ada anekdot bahwa ada 3 kultur pemilih. Misalnya seperti kami di P3 itu ada kultur tradisional, ada kultur rasional. Nah, bahkan terkadang dalam tanda kutip ada kultur transaksional, dan inilah yang mungkin yang tidak ada dalam kamus politik manapun, bahwa politik di budaya politik di Indonesia sedikit banyak masih dipengaruhi. Walaupun kesininya kami dari Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak lagi mengharapkan itu, karena itu sudah sejalan dengan apa yang menjadi hitoh ataupun perjuangan yang digariskan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, budaya politik transaksional seperti apa yang dimaksud? Kalau kita berbicara budaya politik transaksional ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini tidak ada istilah politik transaksional dalam kamus politik manapun. Namun kejadian fakta di lapangan terkadang itu terjadi. Bahkan penyelenggara pemilu misalnya sudah mewanti-wanti bahwa tidak diperkenankan, kan? Seperti itu. Undang-undang pun sudah mengatur sangat sedemikian rupa, sanksinya pun sudah diatur sedemikian rupa bahwa politik transaksional tidak dibenarkan. Namun sekali lagi dalam tanda kutip faktanya di lapangan itu masih sering terjadi. Misalnya masyarakat masih sering tidak teredukasi dengan baik, sehingga yang dilihatnya itu tidaklah program ataupun visi misi dari seorang calon misalnya kepala daerah. Masyarakat di suatu sisi melihat kira-kira dalam itu perbuatan apa yang dapat diperoleh, dan inilah sebenarnya PR terbesar bagi politisi ataupun bagi siapapun yang ingin terjun ke dalam dunia politik saat ini. Catatan tentang budaya politik Indonesia sampai dengan saat ini mungkin seperti itu ya? Ya, sedikit banyak politik transaksional itu masih mempengaruhi. Untuk sekali lagi dalam kamus politik manapun itu tidak dikenal. Itu fakta yang namanya itu. Cara tentang edukasi masyarakat itu kan berpengaruh pada budaya politik dan partisipasi masyarakat juga dalam politik, dalam pemilihan umum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara anggota dewan sendiri untuk mengedukasi masyarakat agar dapat ikut turut berpartisipasi secara aktif? Ya. Kalau turut masyarakat diminta untuk turut ataupun diminta untuk terlibat secara langsung terkait dengan kepemilihan baik itu di pemilu nasional maupun daerah, tentu lawan institusi sangat aktif. Misalnya yang tadinya di Bangka Tengah itu kira-kira angka partisipasi pemilihnya sekarang ini sudah di angka sekitar di atas 70%. Sekali lagi peran di sinilah peran dari pendidikan politik yang dilakukan oleh kader-kader partai politik atau oleh partai politik itu sendiri untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa satu suara itu sangat menentukan untuk perjalanan bangsa ini 5 tahun ke depan. Artinya sudah selayaknya bahwa aktor-aktor politik itu mengedukasi masyarakat pemilih untuk lebih aktif langsung. Caranya dengan menawarkan bahwa partai, misalnya kami Partai Persatuan Pembangunan menawarkan berbagai program, diantaranya program kegiatan yang saat ini sedang dijalankan oleh teman-teman di tingkat DPR RI, yaitu memperjuangkan undang-undang larangan minuman beralkohol. Ini tentunya yang harus kami kawal sampai ke daerah. Dan inilah program-program seperti inilah yang kami tawarkan kepada konstituen P3 apabila negara ini ataupun bangsa ini ingin memiliki undang-undang larangan minuman beralkohol. Ayo kita sama-sama dukung. Caranya apa? Mari bersama-sama bergabung bersama kami di Partai Persatuan Pembangunan. Baik, memang secara teoritis juga Pak, kami mengakui bahwasanya pendidikan politik itu berkaitan dengan jalannya budaya politik. Nah, namun bagaimana menurut Bapak soal masyarakat yang tahu dan mengerti mengenai pendidikan politik, masyarakat yang teredukasi dengan baik, namun memilih untuk acuh kepada kondisi politik bangsanya seperti Pak, mengundurkan diri dari kontestasi politik itu sendiri, menolak untuk ikut berpartisipasi aktif, begitu Pak. Di
tidak dapat juga kita pungkiri bahwa masih banyak kalangan masyarakat, khususnya anak-anak muda milenial saat ini yang masih memiliki antipati terhadap politik itu sendiri. Ya harus kami akui bahwa dengan banyaknya ataupun ada lah ya, dengan adanya berbagai tragedi yang misalnya dilakukan oleh para politisi yang tidak mencerminkan sebuah budaya akhlakul karimah yang baik. Misalnya contoh konkretnya ada politisi yang tertangkap korupsi. Misalnya ada politisi yang tertangkap korupsi, tentunya inilah yang membuat masyarakat antipati dengan politik itu sendiri. Yang tadinya mereka berharap dengan memilih keterwakilan mereka misalnya di parlemen ataupun di lembaga pemerintahan eksekutif, dengan adanya kejadian seperti itu, itulah yang menyebabkan masyarakat kemudian antipati terhadap politik itu sendiri. Nah, disinilah ada kesadaran ataupun kedewasaan para aktor-aktor politik itu untuk memainkan perannya. Artinya berjalan sesuai dengan koridor yang ada, menghindari sekali lagi yang namanya politik transaksional itu tadi. Sehingga kalau kita tidak ada politik transaksional, tentulah tidak ada beban bagi kita menjalankan misalnya amanah seperti kami 5 tahun yang akan datang. Kalaupun memang kami tidak menjalani di saat masa kampanye kemarin, kami tidak menjalani politik transaksional, tentulah tidak ada beban bagi kami untuk memenuhi janji-janji atau istilahnya balik modal lah, balik modal saat masa kampanye. Nah, apabila itu kejadian, banyaklah aktor-aktor politik yang tertangkap. Inilah salah satunya yang menurut kami menyebabkan bahwa masyarakat ada sedikit antipati dengan politik. Tapi Bapak meyakini kalau masih ada aktor-aktor politik yang tidak bermain politik transaksional kan seperti itu Pak? Karena kalau dari kacamata pandang masyarakat kan setiap yang ingin mencalonkan diri naik sebagai anggota dewan selalu ada embel-embel buah tangan untuk masyarakat gitu. Baik, ya. Kita harus husnuzon ya. Kita harus berhusnuzon apalagi seperti kami harus bersangka baik lah dengan diri kami sendiri dulu, dengan teman-teman yang ada di luar sana, bahwa masih banyak teman-teman aktor politik yang masih memiliki akhlakul karimah yang baik, yang masih takut dengan sumpah dan janji mereka saat 5 tahun sebelum mereka dilantik, sebelum mereka menjalankan saat mereka dilantik lah. Sumpah janji seperti saya kemarin waktu periode pertama, saya masih ingat betul bahwa Al-Quran itu tepat di atas kepala saya dan agak sedikit rasa was-was. Ini kitab suci saya, Al-Quran saya tepat di atas kepala saya disumpah oleh petugas dengan ucapan wallahi demi Allah seperti itu. Nah itulah sehingga membuat kami tentu berpikir positif bahwa masih banyaklah teman-teman di sana yang memiliki politik yang bersih seperti itu. Kalau cara Bapak sendiri agar masyarakat di daerah sini khususnya Bangka Tengah dapat tetap berpartisipasi dalam pesta politik seperti itu Pak, aktif gitu, bagaimana Pak? Pertama, ini pertanyaan ke pribadi ya. Pertama, uruskan dulu niat. Kita terjun ke politik itu maunya. Pertama uruskan niat. Yang kedua, pantaskan diri kita dulu. Setelah itu apakah kita pantas terjun ke politik? Selanjutnya kita berikan contoh kepada masyarakat bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah melakukan itu, kita sudah memantaskan diri, kita sudah luruskan niat, kita sudah tampilkan kepada masyarakat bahwa inilah yang akan kita tawarkan apabila kita menjadi wakil Anda di parlemen nanti. Itulah masyarakat tidak punya beban lagi untuk membantu kita ataupun untuk memilih kita di TPS. Sehingga kita sudah terlebih dahulu menawarkan bahwa mulainya dari kita dulu. Kalau kita niatnya baik, tentu orang pun akan melihat kita punya niat yang baik dan lurus saat kita kita bekerja. Baik, tadi kan kita sempat menyinggung perihal budaya politik transaksional seperti itu ya Pak. Budaya politik yang kurang baik atau tidak baik. Pasti ya. Bagaimana cara mempertahankan budaya politik masyarakat yang baik di tengah mungkin berhara untuk bermain kotor seperti itu di dunia politik? Pertama itu tadi, dimulai dari kita dulu. Dimulailah dari aktor politik itu sendiri. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Artinya kalau kita mulai dari kita sudah baik, tentunya masyarakat kita mengedukasikan pun enak. Misalnya gini, saya sendiri tidak baik, saya sendiri melakukan politik yang tidak baik. Bagaimana saya mau mengajak Mbak untuk ikut ke dalam suatu politik yang bersih? Tentunya ajakan itu akan mental dengan sendiri. Apabila
Bapak aja yang ngajak tentu belum tentu baik. Mau ngajakin orang kurang lebih seperti itu lah. Artinya dimulai dari diri. Kalau perkembangan budaya politik sendiri di Bangka Tengah, mungkin umumnya di Indonesia, dari kacamata pandang Bapak, apakah sudah baik, kurang baik, atau lebih baik, atau seperti apa? Kita sudah cukup lama berdemokrasi di Indonesia ini, tentu harapan kita bahwa politik bersih itu adalah harapan kita bersama. Kami masih ingat pemilu kada 2020 tempo hari, khususnya di Belitung Timur, kami punya sahabat. Saya boleh saya sebutkan namanya? Ya. Nama beliau Ibu Sari Pangamil. Beliau salah satu ketua tim relawan, salah satu pasangan calon pilkada Kabupaten Belitung Timur. Beliau sempat dipidanakan, bahkan masuk ke pengadilan, disidangkan hanya gara-gara mengajak masyarakatnya untuk politik bersih. Artinya bahwa politik bersih itu sebuah keniscayaan bagi siapapun di belahan dunia manapun, bahwa politik bersih itu sebuah keniscayaan. Oleh karena itu wajiblah bagi kami, khususnya aktor-aktor politik ini mungkin, untuk tetap memperjuangkan bahwa politik bersih itu sebuah keniscayaan. Mungkin seperti itu. Nah, berbicara tentang budaya politik, Pak, yang tidak akan pernah lepas dari sistem politik Indonesia sendiri yang menuntut untuk disempurnakan dengan politik bersihnya, tanggapan Bapak perihal sistem politik Indonesia saat ini? Sistem politik Indonesia tentunya sudah cukup baik dan kami yakin akan terus semakin baik karena Indonesia merdeka sudah cukup lama. Kita sekali lagi berdemokrasi ini bukan baru di negeri ini. Tentunya kita berharap bahwa situasi politik ataupun budaya politik di Indonesia, kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa itu sudah jauh mengarah ke hal yang lebih baik. Tinggal bagaimana nanti kekuasaan saat ini memainkan perannya, mau dibawa kemana arah budaya politik. Tentu kita harus sekali lagi bersusun kepada siapapun penguasa saat ini bahwa politik bersih itu sebuah keniscayaan bagi budaya politik di Indonesia. Harapan Bapak, mungkin kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri wawancara ini, Pak, untuk budaya politik Indonesia. Budaya politik Indonesia seperti yang kita diskusikan di awal, bahwa politik bersih itu sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa ditawar-tawar karena yang namanya politik transaksional itu tidak ada dalam kamus politik. Misalnya kami di P3 hanya mengenal politik tradisional, itu pemilihnya itu berdasarkan yang apabila orang melihat gambar Ka'bah, mereka akan memilih itu. Yang kedua adalah politik rasional, artinya berdasarkan rasio-rasio akal sehatnya. Kenapa misalnya pemilih itu memilih partai seperti pembangunan? Nah, oleh karena itu tentulah wajiblah bagi kita semua untuk sama-sama memperjuangkan bahwa politik itu sebuah keniscayaan. Dan kita berharap perjalanan bangsa ini ke depannya tidak akan lari dari budaya politik bersih itu sendiri. Terima kasih Pak Apri atas waktunya. Teman-teman, usai sudah sesi wawancara kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan berguna ya Pak untuk masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita bersama aku Anissa dan teman aku Maria. Kita dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019B dari Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten Solok Selatan, tepatnya dari Komisi 1, Bapak Abu Sweet. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga selalu sehat dan semangat berpuasa ya Pak, walaupun dalam keadaan COVID-19 yang masih terus ada. Mungkin kita mulai aja. Kali ini di video ini kita akan mewawancarai Bapak Abu dengan bahan materi perihal di Indonesia. Mungkin pertanyaan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Maria, Uni. Ya, terima kasih Anissa. Senang sekali ya di sini
kita bisa mewawancarai salah satu putra daerah terbaik di Nagari Talau juga yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Solok Selatan pada saat ini, yang duduk di Komisi 1 DPRD Kabupaten Solok Selatan. Baik, pertama di sini saya mungkin akan membuka dengan pertanyaan sederhana dan ringan perihal budaya politik masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 juga pada saat Ramadan. Sederhana saja Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana sih kekuasaan pada saat ini bisa mempengaruhi budaya politik masyarakat hari ini? Ya, Kak, Mungkin- bisa diulang lagi? Secara ringkas bisa diulang lagi. Ya. Bagaimana kekuasaan pada saat ini mempengaruhi budaya politik masyarakat kita? Itu Pak. Sebuah kekuasaan mempengaruhi budaya politik kalau kita bicara tentang kekuasaan ya untuk mengatasi persoalan status sosial di tengah-tengah masyarakat, itu memang membutuhkan sebuah kekuasaan ya untuk merubah segala sesuatunya ya. Namun tentu kita harus kembali juga dengan bagaimana etika politik di bangsa kita ini ya kan. Bahasa yang sama-sama kita ketahui, budaya politik di Indonesia ini kan ada budaya politik yang sifatnya apatis, masa bodoh ya kan. Dan kemudian juga ada budaya politik yang sistemnya mobilisasi dengan sistem kekuatan dan dorongan. Dan kemudian ada juga sistem politik yang partisipatif, artinya aktif. Nah, di sini yang poin yang ketiga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang. Jadi memang harus ada sinkronisasi antara kekuasaan dengan proaktif ya para politik dalam menghadapi persoalan di tengah-tengah pandemi sekarang ini gitu. Karena setiap kader-kader partai yang sudah duduk di lembaga ini mesti harus aktif untuk saat sekarang ini gitu, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan mengancam kehidupan ekonomi masyarakat secara umum gitu. Ya. Ya, baik Bapak. Mungkin dari saya cukup dulu. Anissa, Gabriel atau Anissa mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sambil saya merangkum. Silakan. Iya, mungkin kita tahu ya Pak, oleh sifat primordial dari masyarakat-masyarakatnya, terutama saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan begitu Bapak. Nah, bagaimana dari para anggota dewan sendiri mendorong partisipasi masyarakat yang tentunya itu Pak. Anissa mungkin boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ya. Kurang jelas. Oh iya, saya ulangi lagi. Jadi kan kita tahu bahwasannya budaya politik dan partisipasi politik masyarakat Indonesia itu sampai dengan hari ini masih dipengaruhi kuat oleh sifat primordial masyarakatnya, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal jauh dari daerah perkotaan atau bisa dibilang pelosok seperti itu. Nah, bagaimana anggota dewan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di tengah budaya politiknya yang masih dipengaruhi oleh sifat primordial yang kental, Pak? Ya. Salah satu tugas kita selaku orang partai politik, artinya memang benar ketika kita bandingkan dengan daerah yang sudah jauh berkembang di kota dibandingkan daerah pelosok. Nah, inilah yang dibutuhkan kehadiran sosok dari seorang kader partai politik dalam memberi arahan dan pendidikan politik kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat itu sendiri mengerti bahwasanya di bangsa dan negara kita ini tanpa adanya sebuah partai politik, memang seseorang itu tidak akan bisa merubah segala sesuatunya, ya. Jadi cara sederhana yang pernah kita lakukan artinya memberi pendidikan politik yang sifatnya bukan bukan formal, tapi di mana kita bisa berjumpa dengan warga, ya. Kemudian kita masuk dari
lini paling bawah sampai tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di sana kita mencoba melakukan sebuah edukasi yang artinya untuk memberi pemahaman pendidikan politik ya terhadap masyarakat kita, sehingga masyarakat kita bisa mengerti terhadap politik ya, dan bagaimana juga menghadapi sebuah tantangan ke depannya ya. Karena kalau kita ketahui yang namanya politik ini tidak bisa lepas dari segala sesuatunya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi artinya bagaimana kita lagi menjaga sistem budaya politik kita gitu, agar tidak menjadi sebab mencederai lah gitu. Jadi berpolitik itu sederhana ya, sederhana berpolitik ya, dan tidak perlu kita yang berlebihan. Yang penting etika budaya bangsa kita jaga dalam berpolitik gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana peran seorang anggota dewan ya, artinya ini di sini bukan hanya peran dari seorang anggota dewan, tetapi hampir seluruh lini ya, baik itu yang anggota partai yang aktif di partai maupun tidak aktif di partai ya, maupun yang duduk di lembaga maupun yang tidak duduk, bahkan sampai ke tingkat tokoh masyarakat ya, ini memang mesti harus mengerti dalam sedikit tentang ilmu pendidikan berpolitik. Nah, sebagaimana kita juga mengetahui dan pemahaman terhadap pentingnya ilmu tentang pengetahuan hukum di negara kita, kan seperti itu juga politik gitu. Nah, tanpa kita bekali dengan itu, justru inilah yang memperburuk situasi di kemudian hari itu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin beralih kepada pertanyaan selanjutnya ya Pak dari saya. Di sini saya ingin bertanya Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak, bagaimana dengan masyarakat yang tahu dan memahami serta merasakan politik dalam pemerintahan, tetapi mereka memilih untuk acuh terhadap politik tersebut dikarenakan mereka tidak punya waktu ataupun mereka memang memilih untuk tidak berpartisipasi. Bagaimana Pak? Ya, nah ini satu hal yang sangat menarik. Kita bahas masalah acuh dan tak acuh, masa bodoh ya gitu. Nah inilah artinya di sini terjadi kita kluster tingkat pemilih gitu ya. Ada tingkat pemilih yang boleh dikatakan bahasa di lapangan, ada yang betul-betul menjadi sebuah simpatisan, dan kemudian ada yang bersikap cuek, masa acuh ya, masa bodoh gitu kan. Nah di sini sebenarnya soal masa bodoh atau ini boleh yang disebut dengan budaya politik yang apatis tadi ya, budaya politik yang apatis. Nah sebenarnya ini sangat merugikan kita juga ya, baik itu satu daerah maupun bangsa, sangat merugikan. Kenapa saya katakan demikian? Suatu budaya politik yang apatis ini kalau kita tidak bisa mengatasi ini tidak ada manfaatnya gitu. Ya kita ambil contoh, seseorang mengerti dengan situasi dan kondisi suatu daerah ya kan, tetapi tidak ada munculnya rasa tanggung jawab moral terhadap suatu daerah. Nah ketika ini sudah tidak muncul rasa tanggung jawab moral terhadap daerah, melihat situasi dan kondisi yang ada secara real, nah di sini secara tidak langsung ya, secara spontan akan timbul ya politik yang apatis tadi, masa acuh ya, masa bodoh gitu. Nah ini sangat merugikan baik terhadap diri dia sendiri maupun terhadap suatu daerah ya. Nah tentu bagi kami selaku orang partai politik, inilah menjadi salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk supaya ini jangan menjadi, artinya jangan merajalela di tengah-tengah masyarakat politik yang apa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dipahami bahwa para politisi kendati berada pada bagian pragmatis yang terjun langsung dalam praktik lapangan, mereka menyadari betul bahwa terdapat budaya politik yang kurang baik di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat cenderung melestarikan budaya politik transaksional, yaitu suatu budaya memperjualbelikan suara.
baik dari pihak politisi yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan yang katanya mewakili rakyat, maupun dari pihak masyarakat yang suaranya menjadi penentu jalannya tanduk demokrasi di negeri tercinta selama 5 tahun ke depan. Terdapat pula budaya politik apatis, yaitu mereka yang mengerti bahwa memilih dan dipilih merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara dalam kontestasi politik, namun memilih untuk tak acuh. Kedua budaya politik itu tentu harus dihilangkan eksistensinya. Sebagai bagian penting dari sistem politik yang berjalan, Indonesia harus memiliki budaya politik yang bersih dan tertata dengan nilai-nilai Pancasila. Jika merujuk pada pendapat Gabriel Almond dan Siti Verba, maka peradaban budaya politik Indonesia saat ini adalah campuran dari parokial, kaula, dan partisipan. Dari segi budaya politik partisipan, semua ciri-cirinya telah terjadi di Indonesia, dan ciri-ciri budaya politik parokial juga ada yang memenuhi, yaitu seperti berlangsungnya pada masyarakat tradisional, dan pada budaya politik kaula ada yang memenuhi seperti warga menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah. Gabriel Almond dan Sydney Verba pun melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik terdapat 3 komponen, yaitu komponen kognitif, merupakan kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komponen afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Dan yang terakhir adalah komponen evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Egli dan Choi-kan mengemukakan bahwa sikap seorang santri dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif atau emosi maupun perilaku. Maka dari itu, merujuk pula pada hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwasanya pemberian pendidikan politik kepada masyarakat penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan suatu syarat yang tak bisa dipungkiri untuk dapat mendapatkan suatu budaya politik yang paripurna. Pendidikan politik pada masyarakat pun dibutuhkan tak lain agar tercipta budaya politik yang berorientasi pada kebajikan politik atau political virtue. Untuk itu, diharapkan ke depannya masyarakat dapat mencapai budaya politik yang madani, sehingga di masa yang akan datang dapat lahir generasi good and smart homo politicus. Hal ini tentu yang akan berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat, baik di daerah maupun di kancah nasional. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dengan bekal pada pengetahuan yang memadai. Dalam hal ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyadari betul bahwa pendidikan politik masyarakat membutuhkan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dalamnya. Kendati masyarakat kerap mengeluhkan kinerja para wakilnya di parlemen, namun kedua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi narasumber memberikan keterangan bahwa para wakil rakyat telah berusaha semaksimal mungkin mendengarkan suara rakyat dan berusaha untuk mewujudkan aspirasi yang disampaikan. Keduanya pun berharap agar kedepannya budaya politik bersih dapat terus berkembang sehingga sistem politik Indonesia pun dapat bergerak dengan berdasar pada nilai-nilai luhur Pancasila.